Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kau telah menjaga malam tadi dan membangunkan pagi ini dengan tubuh yang sehat. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu. Mari Tuhan, kembali berbicaralah kepada setiap kami lewat kebenaran akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari Kitab Mazmur 62 ayat yang ke-6. Dikatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Saudara, tema kita hari ini ialah tenang di tengah badai kehidupan. Saudara, dalam bagian ini, Daud menceritakan tentang kisah hidupnya, di mana waktu itu ketika ia menjadi raja Israel dan usianya tidak lagi muda, tetapi sudah beranjak tua, Daud mengalami masalah yang berat, bahkan membahayakan dirinya, di mana pada waktu itu ada sekelompok orang yang ingin menjatuhkan dirinya dari kedudukannya sebagai raja. Dan parahnya lagi, hal itu diperakasai oleh anaknya sendiri, yaitu Absalom. Di mana pada waktu itu Absalom dengan liciknya mengambil hati rakyat, dan setiap orang yang mau datang kepada Daud untuk menyelesaikan perkaranya sekarang didahului olehnya, dan ia berlaku manis dengan membenarkan perkara-perkara dari rakyat tersebut. Dan ternyata apa yang dilakukan Absalom berhasil, di mana sebagian rakyat mulai berpihak kepadanya, dan akhirnya ia menyatakan diri sebagai raja Israel. Saudara, ketika Daud mendengar kabar bahwa hati rakyatlah condong kepada Absalom, ia menyadari bahwa kedudukannya sebagai raja betul-betul terancam. Bahkan bukan hanya itu saja, nyawanya pun berada dalam bahaya, karena Absalom dengan pasukannya bisa dengan tiba-tiba datang dan membunuh dirinya. Saudara, terlebih lagi parahnya ialah hal itu terjadi pada masa tua Daud, di mana kekuatannya sudah mulai melemah dan ia tidak sekuat pada waktu muda. Dan ia juga tidak mau terjadi pertumpahan darah dengan anaknya sendiri. Karena itu, di tengah-tengah ancaman bahaya tersebut, Daud harus pergi meninggalkan istananya di Yerusalem, meninggalkan kenyamanannya sebagai raja. Sekarang Daud hidup sebagai seorang pelarian. Saudara, tentunya berada di dalam ancaman bahaya bukanlah hal yang menyenangkan bagi semua orang. Mungkin Daud sebagai manusia mengalami ketakutan, kecemasan di dalam hidupnya. Saudara, itu normal, karena kita manusia penuh dengan keterbatasan. Pertanyaannya ialah, Daud di tengah-tengah bahaya dan ancaman tersebut dapat tetap tenang di dalam kehidupannya. Apa rahasianya? Ternyata saudara, rahasianya ialah Daud mempercayakan dirinya kepada Allah. Dikatakan di dalam ayat 6, di ayat emas yang kita baca, hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Daud memiliki harapan di dalam Tuhan, karena itu mempercayakan dirinya kepada Allah. Daud beriman kepada Allah bahwa Allah sanggup menolongnya. Kalau dulu Tuhan menolong dia melewati pergumulan dari kejaran Saul, dia percaya sekarang pun Tuhan akan menolong dia. Karena itu dia mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Dia beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menolong dan campur tangan di dalam kehidupannya. Daud percaya bahwa Allah Maha Kuasa sanggup melakukan segala perkara. Saudara, selain itu ialah Daud mendekatkan dirinya hanya kepada Allah. Dia berkata, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Jadi membawa beban, pergumulan yang sedang ia hadapi kepada Allah lewat doa-doa pribadinya. Sehingga kita melihat bagaimana Daud tidak mengandalkan dirinya, tetapi ia mengandalkan Tuhan. Dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Kita mendapati dalam Mazmur 62 ini kunci keyakinan Daud
sehingga ia dapat memiliki ketenangan di tengah pergumulan hidup, ialah kata hanya atau only. Diulang-ulang dalam bagian ini, yaitu hanya kepada Allah saja aku percaya, hanya kepada Allah saja aku berserah, hanya kepada Allah saja aku minta pertolongan. Saudara, inilah yang dilakukan oleh Daud. Daud tidak bersandar kepada manusia, sebab manusia itu suatu kesia-siaan. Daud tidak mengandalkan juga kekayaan, bahkan koneksinya, ataupun kekuatan dirinya. Tapi Daud mengandalkan Tuhan, sehingga akhirnya Daud tetap memiliki damai sejahtera, memiliki kekuatan, ketenangan, hikmat, karena dia percaya kepada Tuhan. Saudara, inilah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Apapun pergumulan yang sedang saudara alami saat ini, percayakan kepada Tuhan. Curahkan lewat doa-doa pribadi kita dan minta pertolongan kepada Tuhan. Bukankah dalam Ibrani 13 ayat 5 Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Artinya Tuhan menyertai kita dan menjadi penolong yang sejati bagi kita. Karena itu saudara, mari kita sandarkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Jangan kita terlalu khawatir dan akhirnya kita dikuasai dengan ketakutan dan kita kehilangan damai sejahtera. Tapi sebaliknya, mari kita menaruh iman kita kepada Kristus Tuhan kita. Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mengasihi setiap anak-anaknya. Saudara, mari kita mendekat kepada Tuhan di tengah pergumulan yang ada. Dan bukan sebaliknya, jangan kita menjauh daripada Tuhan, tapi percayalah bahwa Tuhan bersama dengan kita. Dia melihat pergumulan kita, bahkan tahu kekuatan kita, dan Tuhan pasti akan menolong kita tepat pada waktunya. Mari kerjakan bagian kita dan serahkan pergumulan kita dengan beriman kepada Tuhan. Kiranya renungan ini boleh menguatkan iman saudara. Amin. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk kasih penyertaan-Mu Tuhan, sebab kami menyadari kami begitu lemah di dalam kehidupan ini. Kami tak mampu dengan kekuatan kami menjalani beban, pergumulan, tekanan hidup yang ada. Kami butuh Engkau ya Tuhan. Karena itu kami ingin belajar mendekat kepadamu Tuhan, supaya kami boleh sungguh ya Tuhan mendapatkan kekuatan dan damai sejahtera-Mu dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Kami bawa juga hidup kami sepanjang hari ini. Biar Tuhan boleh memimpin, menyertai, dan menolong setiap kami. Berkatilah Tuhan, kami sedang sakit, Engkau menolong kami, melawat kami ya Tuhan, melewati sakit penyakit kami. Kami yang pemulihan pasca operasi ya Tuhan, Engkau menolong, memberikan pemulihan yang baik, kesembuhan yang sempurna daripada Engkau. Kami memiliki masalah jantung dan paru-paru ya Tuhan. Tuhan tolong kami. Engkau juga yang berbelas kasihan kepada kami. Engkau yang boleh menjamah akan sakit penyakit kami ini. Tuhan yang pulihkan keadaan kami. Kami sedang sakit, kaki kami bengkak ya Tuhan, oleh karena ada masalah di jantung kami, ada air di kaki kami. Tuhan tolong, Engkau Tuhan yang boleh memberikan kami pemulihan, kesembuhan yang daripadamu. Tuhan tolong. Demikian Tuhan, kami yang bergumul dengan sakit kanker payudara, Tuhan juga tolong kami. Engkau yang boleh melawat kami secara pribadi, menjamah dengan kuat kuasa-Mu. Tuhan Yesus, kami meminta pertolongan daripada Engkau. Kasihani kami. Kami sedang sakit kanker paru-paru. Tuhan, kami juga bergumul dengan sakit penyakit ini. Tuhan tolong, Tuhan kasihani kami. Tuhan pulihkan dan sembuhkanlah kami. Kami percayakan kepada Engkau. Demikian Tuhan, kami sedang sakit kanker pankreas. Tuhan juga menolong kami. Engkau yang memulihkan keadaan kami, menjamah kami dengan kuat kuasa-Mu. Tuhan Yesus, kami sungguh berseru hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, biarlah kehendak-Mu dan waktu-Mu yang terbaik yang Kau nyatakan. Kuatkan iman kami dan teguhkan hati kami ya Tuhan, untuk kami boleh terus berharap kepada Engkau. Terima kasih Bapa, inilah seru doa kami kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan mari kita melakukan minimal satu kebaikan kepada sesama kita pada hari ini.
Dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.